Ha? Dia kan benar lebihnya. Nak urut penyakit kalau lah ngampur mau kaya becut. Okey kan. Cika toke ke go. Muta turi dan ka toke. Ha nampak pak minta desa ni ngau. Sini berhenti lebihnya. Jalan ngampung rumah beraya. Pam lewat ke mana? Oh iya. Kan toke. Oh iya. Cika toke igop tu serbo-serbo minta pe. Tu katanya ka toke ni. Mutaturi dan gopnya menyelung halonti matatarman tema bena penyakit hati dia pamenan ni kaya gop alhamdulillah nyelon tanya yang baru nama ngaji urang kaya nama ngaji urang kaya mangada aja urang kasi elu kadalah ji kaya no kaya kadalah meno dia mak urang kaya biasa pikiran hana tenang urang kasi santai mana nyo yang duduk santai urang kasi no yang tegang nyaru kaya apa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi. Saya selama ini belum pernah lihat ada kegiatan seperti ini. Ini sepertinya mempunyai nilai positif. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah terkadang ada acara-acara seperti ini itu cuma sebentar saja. Di awal-awal panas, nanti di ujung-ujungnya agak-agak dingin. Ini kalau bisa, ayo bismillah. Siapapun gurunya, siapapun pematerinya. Makanya sekarang begini, agama itu tidak mesti dipelajari misalnya di masjid, di menasah, di balai-balai pengajian. Kenapa muncul ide seperti ini? Kalau saya tahu kayaknya karena selama ini memang orangnya udah berubah arah, nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di warung kopi. Jadi ketika dibuat acara-acara seperti di warung kopi, lebih nyaman. Walaupun nanti kita tetap harus mengikuti pengajian-pengajian rutin. Insyaallah kita doakan kepada Allah acara kita diberkahi dan yang hadir di sini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bang Jul, keluarga, mungkin sebagai penyedia tempat, Alo nih, kemudian beberapa agensi ataupun yang memberi support kepada kita. Nanti saya dengar ada hadiah juga, ada 2 mukena, 1 sarung. Nanti akan diberikan kepada 3 orang penanya. 2 orang penanya yang terbaik dari ibu-ibu dapat mukena 1, 1 penanya dari bapak-bapak dapat sarung 1. Itu dipersembahkan oleh panitia. Nanti yang menentukan bagus tidak bagus pertanyaannya Ustadz. Nanti tanya aja biar saya menentukan. Moderator yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini mohon maaf sebelumnya. Utengket ini termasuk desa saya. Jadi Utengket ini tidak menjadi tamu saya di sini. Karena saya pernah 3 tahun mengajar di Ulumuddin. Tidak tamu tapi seperti tuan rumah. Saya rata-rata nih wajah-wajahnya agak-agak kenal lah. Karena memang orang kampung di sini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
setiap masuk bulan Rajab, itu Nabi Muhammad selalu berdoa seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Itu doa Nabi Muhammad ketika awal masuk bulan Rajab. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, kalau di bulan Sya'ban, ini kan udah masuk bulan Sya'ban, kalau Ustaz nggak salah 2 Sya'ban. Kalau masuk bulan Sya'ban, boleh nggak kita berdoa seperti itu? Boleh, karena masih ada kata-kata Sya'ban. Kan masih ada Sya'ban. Doanya, Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kan masih ada Sya'bannya. Jadi boleh kita berdoa agar di bulan Sya'ban juga kita diberkahi, dan nanti insya Allah disampaikan umur kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya untuk bulan Rajab tidak lagi ungkit-ungkit nih, karena sudah lewat, tapi sedikit boleh. Bulan Rajab itu ada satu malam yang sangat istimewa, malam 27 Rajab. Sebagaimana kita ketahui, malam 27 Rajab itu merupakan malam di mana Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, mengambil perintah sholat yang sekarang itu 5 waktu yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang tanya begini, kenapa sholat itu harus diambil langsung oleh Nabi Muhammad dan Nabi langsung berjumpa dengan Allah? Itulah istimewanya ibadah sholat. Maka disampaikan, awwalu ma yuhasabu ghadan yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama sekali akan dihisab besok hari akhirat itu sholat. Sebanyak apapun sedekah kita, sebanyak apapun amal kebaikan kita, seandainya kita tidak sholat, maka itu menjadi nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang pertama ditanya. Baik sholatnya, baik semua amalnya. Kan sudah disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi ibu-ibu, ini mohon izin, mohon maaf. Mau sesibuk apapun kita, sholat jangan kita tinggalkan. Ustadz, saya Pak Ustadz jahat Ustadz. Saya Pak Ustadz jauh dari kebaikan Pak Ustadz. Saya ini Pak Ustadz kalau ingin memulai kebaikan dari mana Pak Ustadz? Ada yang tanya begitu kan? Maka saya jawab, mulailah dari mendirikan sholat. Kita ini dulu pencuri. Nggak masalah mantan pencuri. Yang jangan mantan ustadz. Takutnya kalau mantan ustadz jadi pencuri. Kalau mantan pencuri bisa jadi ustadz. Dan nggak salah kita berdosa. Pak Ustadz, masa lalu saya banyak dosa Pak Ustadz. Ustadz, masa lalu saya Pak Ustadz penuh dengan maksiat Pak Ustadz. Ini saya tanya. Siapa yang punya masa lalu sehebat Umar ibnu Khattab? Umar ibnu Khattab itu pernah membunuh anaknya hidup-hidup, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini Ustaz tanya nih, kita siapa di antara kita yang pernah membunuh anak kita hidup-hidup? Tidak ada. Siapa lebih hebat dosanya daripada Umar ibnu Khattab? Apa dosa Umar ibnu Khattab, Ustaz? Umar ibnu Khattab orang yang berada di garda terdepan ingin membunuh Nabi Muhammad sampai kemudian dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Ustaz, mohon maaf nih, orang berdosa itu biasa. Yang nggak biasa siapa Pak Ustaz? Orang yang sok-sok tak berdosa. Sok nggak punya masalah, sok nggak punya maksiat. Orang berdosa biasa, Bu. Kullu insanin kata Nabi, khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap manusia itu punya salah, punya dosa, dan setiap kesalahan itu taubatlah jalan keluar yang diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf, kita tak perlu terlalu khawatir dengan masa lalu kita. Tak perlu terlalu mengkhawatirkan dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begini, dulu Pak Ustadz saya jahat sekali Pak Ustadz, dulu begini. Tidak masalah. Taubat di hadapan Allah. Sebesar apapun dosa kita, seluas samudra dosa kita, setinggi gunung dosa kita, sebanyak pasir di pantai dosa kita, Allah Tawwabur Rahim, Allah penerima taubat. Menyaman Allah mudah dah, yang baik ngendron. BO salah nih ingat tadi.
Manusia yang jangan, ya kan? Coba lihat manusia, sikit salah, dia ingat selalu. Tapi dengan Allah, kapanpun kita mau tobat kepada Allah, Allah terima tobat kita. Maka yang pertama Ustaz, mohon ibu-ibu, ayo mulai sekarang. Kayaknya ini kalau sama ibu-ibu saya tak perlu lagi ngomong lah. Nah, sama adik-adik yang muda-muda nih, jangan tinggalkan sholat. Kalau kamu tinggalkan sholat, kamu kehilangan Allah. Hidup kita, lihat prosesnya. Lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan dunia, Allah akan ganti dengan yang lain. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita dapatkan dunia, maka kita tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan dunia ini. Jangan pernah kita kemudian meninggalkan sholat kita. Sholat. Pak Ustadz, saya sibuk Pak Ustadz. Sholat. Pak Ustadz, saya punya pekerjaan Pak Ustadz. Sholat. Pak Ustadz, saya nggak sempat Pak Ustadz. Ini mau saya tanya, apa yang paling menyibukkan bapak-bapak, ibu-ibu sehingga tak sholat? Di sini siapa yang lebih sibuk daripada Ustadz Junaidi? Tak ada. Kenapa Ustadz bilang? Saya kemarin jam 2 habis ceramah di Korem, berangkat ke Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh jam 11 malam. Diterima sama orang Polda, nginap di Hotel Kriyat, Muraya, hotel paling bagus tuh. Pagi jam 8 saya ceramah di Polda Aceh. Jam 10 dijemput pulang. Naik mobil 4 kali. Tadi jembatan rusak lagi Kuta Belang. Dari Banda Aceh ke Ulegle naik mobil pribadi. Dari Ulegle ke Matang ke Matang naik mobil Hiace. Dari Matang ke ujung Kuta Belang naik Alphard, dijemput pakai Alphard. Dari ujung Kuta Belang sana ke Gurugok naik Vario. Dari sana Vario ke Losmawe dijemput sama orang BSI. Sempat solat. Rumah dah dua anak sempat mayat. Aduh, pegah tibuk. Watai dah depu, pesakit di Allah, gecok nyawang di Allah, baru menyesal. Kadang ada orang bertanya, Pak Ustadz, orang dikubur tuh Pak Ustadz, apa yang dia minta Pak Ustadz? Orang kalau setelah dikubur Pak Ustadz, dia minta apa sama Allah? Dia minta dihidupkan walaupun 1 detik, agar dia bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik yang muda-muda nih, masa sok-sok sibuk. Yang muda-muda nih, punya yang Tuhan namanya, kau ulo-ulo kan. Nyala kemah mangjul. Punya duduk danyo hana semaya, kau ulo-ulo kan. Memang karak mati, menyakan Pak Rusli Bintang. Yang kambe dano. Menyakan Pak Rusli Bintang. Saya sahabat saya tu Pak Rusli Bintang, karena orang kaya. Jadi kalau Pak Rusli Bintang, kita nyonyo kabeh tano Pak Ustaz. Menyo yang muda-muda ajet lah, yang duduk no hana semaya. Menyo duduk no pulau. Ya, ibu-ibu, bulan Rajab, bulan diwajibkan kita sholat. Tak lama Allah minta, tak banyak Allah minta. Allah minta kepada kita 1 hari 1 malam 5 waktu. Menyeik tak jaganya mentang, udahlah tertib. Saya pernah buat sebuah penelitian waktu saya di SMA 2. Kenapa anak-anak terlambat masuk sekolah? Rata-rata yang terlambat masuk sekolah tidak sholat subuh. Artinya apa? Ketika meninggalkan sholat subuh, maka kita akan meninggalkan beberapa pekerjaan yang lainnya di dunia ini. Anda gimana, Bang? Satu, yang pertama nggak sholat subuh. Yang kedua, tidur habis subuh. Telat juga. Nah, ini saya jelaskan juga. Nabi melarang kita tidur di 2 tempat. 2 waktu. Habis subuh dengan habis asar. Kenapa, Pak Ustadz? Ada hadisnya tuh. Tidur habis subuh, turizur rizqo, mengurangi rizki. Tidur habis asar, turizul fikro. Wow. Coba lihat orang habis asar tidur jam 5 bangun. Tema rumah tari, hana tari pamatan. Lakoi makan gantung, hancur loh. Ibu-ibu. Dah, bulan Rajab selesai. Nah, kita sekarang masuk bulan Syaban. Kita mau masuk bulan Ramadan. Insya Allah kita berdoa kepada Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Kenapa kita harus berjumpa dengan bulan Ramadan, Pak Ustaz? Ada hadisnya begini. Lau ta'lamu ummati ma fir Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna sanata quluhar Ramadan. Maka mereka akan meminta kepada Allah agar semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Seandainya umatku tahu, kata Nabi,
apa yang ada, kelebihan apa yang ada pada bulan Ramadan. Sungguh, kata Nabi, latamannau, sungguh mereka akan meminta kepada Allah setiap bulannya Allah jadikan bulan Ramadan. Dah, bagaimana kiat-kiat menyambut bulan Ramadan, Pak Ustaz? Ini tak usah panjang-panjang. Ustaz ni mau pulang. Nah, usah panjang-panjang. Dia ngaji menyebutnya nak pelai trip-trip tat. Sebab orang tua, makin le dah pegang makin le tua. Nya nak batik le dah pegang ke liket tua je kan. Yang mana yang pun pura. Kelebihan bulan Rajab apa? Sedikit ingat. Yang penting habis ngaji sedikit, apa yang paling penting? Diamal. Baik dah pegang ke bawah babang setelah sembahyang. Untuk ke bawah sembahyang hana je. Ni Bang Jul kalau lagi dakwah. Ni orangnya udah sama. Ini orangnya sudah sama kayak dakwah. Ustaz kalau dakwah di barat selatan, dupno cur. Dakwah di Aceh Selatan, dupno cur. Ramelong. Nah, tapi ini untuk ukuran lorong kaji. Ini lorong ini apa kan? Oh kampung. Punya kampung hanya cocok leh ini. Mak melasah karena hanya cocok untuk sedekah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bente mono. Judul kampung, tapi ada judul sedekah lorong. Sebab nak modal urus mono. Ustaz, ini bangun, bangun teman. Ustaz ini ada apa-apa, ini kecil-kecilan. Pukul kecil-kecilan, lu beberapa tu. Ini memang tiap bulan kayak gini, ramai. Masya Allah, luar biasa. Entah karena Ustaz Junaidi. Yang iya karena Ustaz Junaidi. Tadi aja sebelum ceramah udah minta foto. Ilo padahal ni laki-laki foto, nyonyo laki foto kembar. Kali agak-agak muda betul je lah. Nyo udah dua-dua. Dan nyo agak i kadang-kadang. Dah, dengar sini. Menyambut bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang suci, kata Nabi Muhammad, bulan Ramadan merupakan bulan umatku, bulan kita. Maka kita menyambut dengan sukacita. Man fariha bidukhulir Ramadan, kata Nabi, hadis. Barang siapa yang senang hatinya, gembira hatinya, dia persiapkan dirinya bidukhulir Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, Allah haramkan tubuhnya daripada api neraka. Senang. Ya Allah, sebulan lagi Ramadan. Ya Allah, kami ini mau ngaji tentang Ramadan. Ya Allah, senang. Ada Pak Ustadz orang yang datang Ramadan gelisah. Ada Pak Ustadz orang yang datang bulan Ramadan tidak senang. Banyak. Oman kah denduk lah. Oman kah hanjit pirukok lah. Oman kah hana bebah lah. Oman kah nyolah. Ladum najib. Senangnya bukan karena puasa. Oh bere. Mekah cindui lah. Bere, nyo kamukat martabak lo, kamukat bakwan lo. Yang hana hitung di Allah. Yang dihitung oleh Allah, senang hatinya ketika datang bulan Ramadan, agar bisa beramal dan beramal soleh, agar bisa memperbanyak amal di bulan Ramadan. Karena semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi ibadah. Bapak Ibu, udah. Bapak Ibu yang baru datang biar aja datang. Kita masa lihat-lihat yang baru datang. Lagi ke ini kok tinggal. Enggak, maksudnya setiap ada yang datang. Pantang kan jame yang kru. Si urun sampai rumah roh pun kadang ada tadi. Yang nekalan ada helung nang jalan-jalan merumpau. Yang nekalan ke ani ke anah sampai rumah hujan kadang si dan. Ya. Bapak Ibu, menyambut bulan Ramadan, yang pertama sekali adalah yang harus kita lakukan, membersihkan hati. Hati beglih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluha jasaduhu kullu. Apabila baik darah tersebut,
baik daging tersebut, maka baiklah seluruh perangai kita. Wa idza fasadat, dan apabila buruk daging tersebut, fasada jasaduhu kulluh, maka semua perangainya akan buruk. Kata Nabi, ala wahiyya qalbun, ketahuilah daging itu adalah hati. Kita nih hidup nih tergantung hati. Markazul jismi, pusat daripada tubuh kita itu ada pada hati. Ada orang buruk perangainya, hatinya buruk. Ada orang bagus perangainya, itu hatinya bagus. Maka yang perlu sangat kita kontrol adalah hati. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf. Ikannya lawitnya yang le tapubat sesuatu yang berbentuk nyata, fisik. Ini mohon maaf. Fisik. Sakit mata, dan buat ba doktor mata di hati. Oh, anak hati. Tajak ba doktor mata, han pulih hiluk semawe, tajak ke deh u Banda Aceh. Han pulih u Banda Aceh sampai tajak ke deh u Penang yang nanapek. Pakon, karena ia terkena penyakit mata banyak. Igotnya na sakit tumuat mesel. Bisul. Yang dia mubat yang penting bisul pulih. Tapi jarang sekali kita lihat hari ini orang berobat penyakit hati. Ini Ustaz Muhammad, anda payah pakai mi, anda agak zooming. Ilong Bapak Ibu ada bak syahara yang mi begot. Kenapa Ustaz bilang begitu? Besok pagi ke Serki 2 tempat. Habis itu hari Sabtu di Blangpulo. Malam Minggu berangkat Banda Aceh. Ini full jadwal. Ini baru pulang dari Aceh Selatan. Sekali kena suara, selesai lah. Iya. Sekali kena suara, 12 juta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Hai Pak Go, punya hino. Wartu. Bapak Ibu sekalian. Mungkin. Ngaret haji. Mungkin. Bu, kemarin ada banjir. Langkahan tenggelam, Panton Labu tenggelam, Aceh Tamiang tenggelam, Aceh Takengon tenggelam, Bener Meriah tenggelam. Susah nggak? Susah nggak? Nyan bencana dunia, pulih. Jamun nak pernah tsunami Banda Aceh, orangnya cijak Banda Aceh, nahi pernah tsunami lah. Hanale Pak, bencana dunia pulih. Yang hilang rumah diganti rumah, yang hilang kulkas beli kulkas baru. Ini bencana dunia ini, jangankan kita, semua kena nih. Ini mohon maaf, saya jelaskan sedikit. Bencana dunia ini semua kena. Nabi pun kena. Kita banjir 4 hari, Nabi Nuh 40 hari. Kita sakit 2 hari. Coba lihat Nabi Ayub, berapa lama sakitnya? Bencana dunia semua kena. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Kami lihat kemarin Pak Ustadz, ada pesantren Pak Ustadz yang roboh. Ada masjid roboh. Ada punya dayah ulama roboh. Kan mereka taat sama Allah. Kenapa mereka dikasihkan bala juga? Kenapa mereka dikasihkan banjir juga? Iya yang truk baronya 2 boh dabuhnan. Menyegeba ba urang saleh, gepedua ba urang saleh, gebuhnan dengan ujian, menyegepedua ba urang maksiat yang kenyan bala. Ini salah-salah. Urang salehnya geuji. Orang saleh ini diuji. Nah, kajian. Orang saleh ini, urang salehnya kena ujian. Iganya menolak. Natau ni abu melasa. Bang buka babu sabar, bab sabar. Bang pegah katanya, sabar benar-benar. Tanya menyana masalah bersabar. Jika gagal getih bagonya, sabar puan. Penting Pak. Ilung naruh telepon dengan malam. Assalamualaikum Ustaz Junaidi. Waalaikumsalam. Ustaz di mana? Di rumah. Tinggal 12. Di rumah nih. Ustaz, saya lagi ada masalah Pak Ustaz. Ada apa Bu? Saya baru dicerai sama suami saya. Bos dengan 12 Ibu kan? Udah ada jawab? Sabar Bu ya. Takkan ada jawab sabar. Mana kena waktu saya. Tiga getes ya Allah berkenang atau tanya. Masa kena ni ajak tunggu. Permohon lu micok ego. Tak sabar apa?
Memang ina lawan cah nak jelas sangat. Pakai tengkunyan ke pegah sabar. Karena hanai perlu inang rong. Maka tiga-tiga kan dia belum pada kau. Tiga-tiga urung salehnya kena macam. Maka lagi barusan kalau urung yang pegah-pegah sabar tiba-tiba kagak ada ya. Yang kibar ni kau nya. Ladang watai ujinya dia Allah tidak lolos ujian. Getemuna suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi tidak lolos ujian. Menyaku orang maksiat kan ujian kebunan, tapi bala. Maka dia ni mana? Nejak ba orang sakit. Nejak ba orang sakit. Orang sakit. Igot nyan semayang na 5 waktu ngak pernah tinggal orang sakit ni. Tanjak pada mau sakit melati atau pada mau sakit dah. Gekun igot nyan. Panjul menoa apa? Nyo tengah uji dia Allah. Nyan menyo orang saleh cocok. Okey. Semoga gepuji ujiannya dan gepu sukses ujiannya. Tapi menyetajak bak orang maksiat bang pegah ikutnya lo tengah uji dia Allah. Semayang hantam ya pun hantam paling gampang aja. Gepegah je diuji dia Allah. Baik dia pegah menat nyo kan ujian bala. Menyenejit pih ada je dah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemarin ini bencana dunia, besok selesai. Yang paling kita khawatirkan itu bukan terjadi bencana dunia, tapi bencana agama. Lam banjir, ulun hanai semayang, nyan kenyan bencana. Lam banjir, diurina melikak-likak lam iya, deh dumpu-dumpu, yang kenyan bencana. Elok nak kala, kenyan bencana. Hai kamu yuk syukur tak? Dumpu kala, dia nak temah. Yang ijak lam iya, kena bajak tidur. Mentimplak luar. Yang kenyang bencana. Urinang kagak ada jelbab, yang kenyang bencana. Urinang chat peduduk babak media sosial, yang kenyang bencana. Uragam sibuk dengan judi, yang kenyang bencana. Uragam sibuk dengan sabai-sabai, yang kenyang bencana. Uragam hana semayang, yang kenyang bencana. Pakat perumah-perumah hana semayang, mandua bencana. Ya Allah pegang. Menyajih pak laki maah. Langkahan memang hancur sayang tak kalah, tapi singo nyokai mulai bangun huntara hunian sementara. Banda Aceh kiban jamun habis hancur tapi bangkit kembali. Tapi kalau bencana agama ganu tanya yang hanai semayangnya neut sampai pajan dia kai semayang. Itulah bencana sesungguhnya yang terjadi kepada kita. Tak perlu mengkhawatirkan penyakit tubuh. Awana. Itanyo tiga-tiga memang payah sakit. Bapak-bapak yang hantam sakit dia sombong. Bersakit tiga-tiga. Karena watai sakit ditarik heboh perkara. Yang pegah baru. Watai sakit yang pertama, pam dia kena sakit. Yang pertama ditarik rasa bak lidah. Tiana selera sapu. Sakit. Di uragam yang tengah hulinang sakit, inapu saja katanya. Buka baju. Belum mijir. Ni Bangladesh mangatat. Igoknya be ilemi putih halewadi. Tapi ban kapule sakit kita gepegah balako. Ilung ni Bangladesh hawa tengok dah belum ada. Menyat tengah sakit getarik nafsu makan. Yang kedua, wate tengah sakit getarik lumuh bak badan. Getarik 3 bak badan. Maka bapak-bapak yang nak musuh ino depan ada sakit. Tumbuh boom hanali. Kena preman-preman di kampung. Naik tingkatnya. Jadi kena preman-preman di kampung yang depan sakit atau depan tuha. Duduknya hanali. Yang kelih ternyata orang sakit getarik dau. Ni kalau. Makanya adab jak bau orang sakit ni kena. Nyo lu salah. Nyo lu pernah bi ujak bau orang sakit. Itanyo tajak bak urang tengah sakit, baik tak menoa kurang sakitnya. Pakai kit, orang sakit tak menoa ke kedanyo. Karena sebenarnya orang sakit itu sedang mustajabah doa. Tapi punya hanagi abut dia depu. Ikutnya hanagi abut ba alu masa kena. Mana pegah mak menoa kelong BO, kelong berlewat P3K masa tu. Yang geker ikutnya, kayak yang sakit pakai menoa. Padahal bak orang sakit mustajabah doa. Ya, ni kala. Tajak bak orang sakit kalau ke doa pokoknya. Jak bak orang sakit sabar lagi tajak bak berat. Perlu tak pahala dia bak orang sakit. Yang tajak bak orang sakit yang ibadah. Yang kedua,
tajak bak urang sakit dak tak pegah penyakit. Nyop urang Aceh tanya yang pak. Gejak bak urang stroke, cerita stroke yang lain. Gejak bak urang patah hati, cerita kejadian patah hati yang lain. Sehingga membuat orang sakit ketakutan. Nyo contoh mesti dalam kampungnya nak urang kena stroke. Iba baru mau sakit. Kal hero tajak idanya. Duduklah ramai-ramai, nak adik macam-macam duduklah enak. Katanya mbak Permoh yang kena sakit lah kau, yang kena stroke. Katanya mbak Permoh, tu sakit abang, stroke, katrit. Kasih minggu, ya, dijawab dia urina. Dia cerita dekat adik pun cerita. Yang sabar lagi Syahralung jamu. Kena stroke, cik. Ikutnya kan, 7 huruf kamu meninggal ibu. Nyo kan 6 huruf. Dia bayang dia orang sakit. Oh, tengok kami. Yang kenyan hancur dia. Ini tajak bak orang sakit, bek tak pasang wajah tanya seakan-akan tak kalau orang sakit. Nyo contoh, nyo ridang biasa. Jak bak orang sakit, ya, bantak kalian goknya lumah yang takut. Ya Allah, so pegah goknya sakit. Wajah mentang cukup berat, ceria. Wajah mentang cukup mangat tak kalau. Sangnya cikarak pulih. Padahal dia tengah meninggal. Nyamban cara tak senang adik orang sakit. Oh, ibu sekalian, sakit tubuh anak bahaya. Badan dah sakit biasa. Ada dengan sakit badan. Yang kena kita tarik bu. Dosa. Allah. Bakal bang Allah. Jangan sembahyang mati yang gede. Angkina Allah. Dia ngene Allah. Bak geken Allah nya kita tarik dosa. Maka tiga-tiga kam doa besar. Bahkan mati termasuk salah satu mati, cara mati yang paling gat diawali dengan sakit. Tiba-tiba dah. Mendosa kok kadang-kadang ni. Nah sakit kan 20 ni. Kamu meninggal dulu jaga di kadang-kadang ni. Benar sakit betul. Maka ditanya HKMA apa-apa. Pakal ditanya waktu Tuhan lebih sakit untuk alasan Allah ditarik dosa kita gedanya. Maka lebih sakit dia. Kadang-kadang makin tua, makin lebih sakit, makin pep. Nah diurina kepegang Ustaz, ni. Memang Tuhan lebih sakit supaya jid ditarik dosa di Allah Subhanahu Wa Taala. Wate pulih, ni kalian. Wate pulih, 2 boh gejuk pulang, sabuh tetap bak gedanya. Putra yang gejuk pulang 2 boh, nafsu makan, mangat bak lidah gejuk pulang. Sehat bak badan gejuk pulang. Tapi dosa tidak Allah kembalikan kepada kita, karena itu alasan Allah untuk menaikkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyakit tubuhnya santai macam. Sakit badan bak biasa macam. Kamu doa Allah bagah pulih macam. Kami taubat sebagai ikhtiar katanya yang tertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beknya ho menoi tengkot hana, pi baba lain ta macam na. Atai kata sakit bacut na umang 3 minggu. Kalkeun bulako tangkah ibu kenang. Ikai pekenang permohonnya. Nyo pimpinan raya, so benar pekenang, Pak. Idanyo tika menan, Pak asal kan sakit kai pekenang, asal kan sakit kai pekenang, kajak badukun, kala kemah. Jino kala modalnya, ada kota pina. Menyai kampung ria badukun mungkin home lah. Tapi kota ajak badukun kalau lucu. Kan tajak bapak susuya mendan. Badukun dia aja. Ilung nalung dengar-dengar meno, nalung dengar-dengar tapi betul puhana. Na calon gesi dengan gesi nak menang gelakai bantu bak dukun. Nyolong tanya Mbak Ron, seandainya dukunnya gebantu urang je gesi. Lo tanya, gebantu gak atau geiro? Geiro macam aku bantu urang balik. Gepio je ke dukun kaji gesi. Ikan ni gak gesi dukunnya. Na urang na yang kena gede macam jak bak dukun. Urang hana-hana jak badukun. Dia dukun be hana-hana. Hana dah doa apa mang leo. Nyangkan nandu. Apa ibu? Lihat, sakit itu anugerah daripada Allah. Sakit badan biasa. Yang ya tu menyertanya manteng na penyakit hana galak tekegop, iri tekegop, dengki tekegop, tahasud gop,
dendam kegop, tanya ria, narasa takabur, sombong, merasa kita yang paling baik. Ini penyakit yang paling kita khawatirkan, karena menyena penyakitnya dalam tubuh, gepegah lagi saban getanya lam gerepuh manuk na taprara musang. Kebaikan-kebaikan itu diibaratkan oleh manuk. Musangnya adalah penyakit hati, gerepuhnya tubuh getanya. Han mungkin manuk selamat lam gerepuhnya apabila na musang yang taprara lam gerepuh manuk. Tahu bang apa? Nah, penyakit hatinya bagi fikir baru urung biasa mantap. Sakit mah gue. Bang kuimum najis. Bagi si lelang. Dia si tapi si. Orang kaya tapi orang kaya. Ini penyakit. Jengku tapi jengku. Mana orang dakwah lagi orang tapi orang dakwah. Orang dakwahnya nak naik nonton. Najis orang dakwah. Pakai tu bunyi nadi letak jadwal. Pakai kau yang diundang Polda. Pakai kau yang diundang Korem. Pugat tak ke habar kau nya. Nya penyakit. Hana gemumat bak rezeki Allah beri. Nah penyakit. Gisi tadi kerorong. Tapi gisi. Ini masyarakat kalau lebih adil pada masyarakat lu pakai kayak Ibrahim Motoji macam tu. Nya orang Mekah tapi orang Mekah lagi. Makalan kedih ramai bacut. Orang napusat tapi orang napusat. Menandung nak penyakit tu. Baik dipikir penyakit yang khusus kepada orang-orang awam mantap. Makin tengku, makin naik penyakit. Makin banyak kopiah, makin tiga penyakit. Kaitannya nyan peleda bergada. Yang pertama putra, itanyo bek sagai-sagai iri ke go. Mak, ayah, dengar kena. Rezeki kalau gato di Allah, hana mutukar rezekinya. Putra tak iri. Ya, kalau rumah orang kaya baca kaya iri dia. Kan kaya dah haji. Kurang kaya dah haji. Dah depu dah kepegang. Tak kalau kau nak maju baca. Dia kan benar lebihnya. Nak urut penyakit kalau. Kalau lah kampung rumah kaya baca. Toke kan. Cika toke ke kau. Mutaduri dan katoke. Hana empat-empat minta desa ni orang. Sini berhenti lagi jom. Jalan kampung rumah beraya. Pam lewat ke mana? Oh iya. Kan toke. Oh iya. Cik kan toke. Igop tu saya rumah-rumah minta pe. Tu katanya ka toke ni. Mutaduri dan gopnya. Menyelung halon tim ada dalam. Tema. Benar penyakit hati dia. Pam mana ni kira? Kaya gop alhamdulillah. Nyelon tanya yang baru. Nama ngaji orang kaya? Nama ngaji. Nama ngaji orang kaya? Mengada aja orang kasih. Elu katalah je kaya no. Katalah. Mana? Dia mak. Orang kaya biasa pikiran hana tenang. Orang kasih santai mana? Nyo yang duduk santai, orang kasih no. Yang tegang. Yang orang kaya apa? Lu tak masalah kau nya. Orang kasih kem-kem. Hana beban kau nya. Memang hana pikiran dia. Di orang kaya ni kalau bagi fikir dia proyek dibantu tu kaputuh je yang menyuruh putuh motor je lewat gimana caranya barang lungai lewat yang kena kamu pikiran watai ke dengar dakwah lagi kena poh dia pikiran orang kaya nyan di orang kaya ni kalau rumah bebe raya CCTV rata sagor ya perlu gelisah dia berkonek dengan HP lah kalau nabi hoi tamang udah kayak dah ni kalau orang kata nana pun merumah nak kunci, kiana tak pun nana rumah kunci, geduk santai.